Saat itu sempat aku merasakan berada di momen yang membuatku sangatlah ketakutan. Bukan karena masalah pribadi yang kubuat, namun sebuah kejadian yang akhirnya membuatku tidak bisa melupakannya sampai sekarang. Saat itu sedang ada acara yang diadakan oleh keluarga besarku. Tepatnya di rumah tanteku. Rumahnya memang cukup besar karena ada banyak kamar dan juga bertingkat. Sekitar sore hari, aku dan keluargaku pun sampai. Untuk di lingkungan keluarga, aku memang yang cukup introvert jika dibandingkan dengan yang lain. Karena aku kurang begitu dekat dengan saudara yang lain. Jika mengobrol dengan saudaraku pun, aku hanya bisa diam. Karena entah kenapa, aku lebih gampang mengobrol dengan orang lain dibandingkan dengan keluargaku sendiri. Akhirnya aku pun berjalan-jalan mengitari sekitar rumah ini. Ketika sampai di belakang, aku melihat seorang pembantu di sini. Namanya Bi Ira. Dia memang sudah lama tinggal dengan keluarga tanteku ini. Sudah hampir dianggap keluarga. Di umurnya yang tua itu, dia masih fit untuk bekerja. Salut juga melihat kerja kerasnya itu. Dan aku pun sempat ngobrol sedikit dengannya. Sampailah di malam hari. Ini malam pertama. Dan nantinya akan kulewatkan beberapa hari ke depan menginap di sini. Setelah makan malam bersama, aku sudah berada di kamar. Kebetulan aku memang sendiri di kamar itu. Setelah bersih-bersih dan menonton TV, barulah sekitar jam 10:30 malam aku tertidur. Begitu juga yang lainnya. Sampai aku terbangun. Kulihat jam menunjukkan pukul 1 malam. Entah kenapa saat itu aku terbangun dengan sendirinya. Aku langsung terduduk di tempat tidurku. Mengusap mukaku dengan kedua tanganku. Dan terdengar seperti suara orang yang sedang menyapu. Sepertinya itu Bi Ira. Sempat ku bertanya dalam hati, mengapa sudah jam segini masih saja kerja ya? Dan tak lama dari itu, suara itu pun berhenti. Berganti dengan suara langkah kaki. Dan terdengar berjalan mendekat. Dan semakin dekat menuju kamarku.
berhenti di depan pintu kamarku. Lalu "Iya, kenapa, Bi?" Aku beranjak dari tempat tidurku, berjalan perlahan ke depan pintu, lalu membukanya. Tidak ada siapa-siapa. Aku mengerutkan dahiku dan aku berjalan keluar dari kamar. Terlihat seisi ruangan ini sudah gelap. Hanya lampu dapur dan kamar mandi saja yang bercahaya. Aku menggaruk kepalaku sambil berjalan kembali ke dalam kamar. Esok harinya ketika aku bangun, aku sempat mencari-cari Bi Ira. Namun ketika aku cari, ternyata Bi Ira tidak ada. Ku coba tanya pada tanteku. Dia bilang bahwa Bi Ira izin pulang ke rumahnya sore kemarin. Mendengar itu, aku sedikit bingung. Jika sore kemarin Bi Ira sudah pulang ke rumahnya, berarti yang tadi malam ku dengar itu siapa? Hah? Bulu kuduku langsung berdiri. Karena jelas sekali kemarin aku mendengar seseorang sedang menyapu halaman rumah. Aku masih tak habis pikir. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Di malam berikutnya, beberapa kali aku mencoba tidur. Tapi entah kenapa terasa sangat sulit. Tidak bisa. Waktu pun berlalu sekitar jam 2 malam. Aku belum saja tertidur. Kurasakan kali ini aku ingin buang air. Dan aku pun bergegas ke kamar mandi. Menuju ke sebuah kamar mandi yang bersebelahan. Dua-duanya terbuka pintunya dan lampunya pun menyala. Akhirnya aku memilih salah satunya. Kemudian aku mengunci pintu kamar mandi. Namun belum sempat aku buang air kecil, dan lagi terdengar suara orang yang sedang menyapu. Namun kali ini terdengar seperti membersihkan kamar mandi yang ada di sebelahku. Suaranya terdengar jelas, tepat berasal dari kamar mandi sebelahku ini. Aku pun menajamkan telingaku. Sesekali terdengar suara batuk-batuk dan orang bergumam sambil menyapu. Ya, kali ini aku jadi sangat yakin kalau ada orang di sebelahku.
Aku buka kunci pintu kamar mandiku ini dan ku buka perlahan. Kini perlahan aku intip. Dan di dalam kamar mandi itu tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dan terasa angin melewatiku. Seakan berjalan melewatiku. Namun aku tidak melihat apa-apa. Sampai suara langkah kaki itu berhenti. Dan kini ku dengar jelas ada suara ketukan pintu. Aku benar-benar tidak melihat apa-apa. Sampai terlihat seperti gumpalan asap di depan pintu. Dan asap itu mulai berwujud. Astaga! Muncul sebuah sosok. Itu adalah sosok seorang perempuan tua. Dia berdiri di depan pintu. Sangat jelas terlihat olehku. Dan dia menengok ke arahku lalu tersenyum. Sosok yang wajahnya tidak begitu jelas, namun sangat jelas terlihat rambutnya berwarna putih dan sangat panjang. Sosok itu seketika tertawa cekikikan. Dan ketika tertawa seluruh badannya bergetar. Aku langsung berlari terbirit-birit menuju kamar orang tuaku dan langsung membangunkan mereka. Dengan terbata-bata, aku langsung bercerita. Kepalaku langsung pusing saat itu. Dan badanku benar-benar lemas. Aku pun tidak sadarkan diri saat itu. Esok paginya, ketika aku tersadar, di sampingku sudah ada Bi Ira. Dan Bi Ira pun mulai bercerita bahwa memang benar di rumah ini jika sudah masuk tengah malam selalu saja terdengar orang bersih-bersih dan berjalan. Dan tentang sosok perempuan tua itu Bi Ira pun pernah melihatnya. Dan semenjak kejadian itu, aku langsung meminta kepada kedua orang tuaku untuk pulang saja. Dan menimbulkan rasa trauma untuk menginap di rumah tanteku sampai saat ini.